Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mila, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah menjadwalkan ya untuk kesepakatan di hari ini, dan saya sampaikan terima kasih Mila sudah menyempatkan waktu untuk hadir di jam sesuai yang sudah kita sepakati dan tepat waktu, Masya Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan, gimana nih kemarin liburannya? Boleh sharing-sharing? Alhamdulillah teh seru, tapi memang banyak hektiknya karena memang kebetulan liburan kali ini tuh masa-masa pas aku mau haid gitu, jadi memang hormonnya terus moodnya juga agak kurang baik gitu. Terus pas berangkatnya juga pas mau ke Papandayannya sempat nyasar dulu gitu, tapi overall good sih. Oke. Overall happy berarti ya. Happy. Oke, walaupun ada beberapa kendala yang dirasa memang tidak ini ya, di luar ekspektasi gitu ya. Oke, berarti berapa hari? 5 hari. 5 hari pulang kemarin? Iya. Oke. Nggak ada tragedi apapun di sana? Sempet sih kayak ketinggalan, kan sewa ya kayak sepatu dan trekking pole-nya. Memang udah kerasa capek karena memang kita tuh trekking awal tuh dari 3:30 subuh, terus sholat di trek, lalu turun tuh sampai ke bawah tuh sekitar jam 3 sore, which is kita dari subuh yang gelap gulita sampai terang masih jalan gitu. Terus tiba-tiba trekking pole ketinggalan di atas. Tapi nyadarnya tuh pas kita udah besoknya lagi, jadi ya udah kita ganti ke tempat sewa itu oleh trekking pole yang baru. Gitu ya. Tapi nggak ada hal yang inilah ya, sesuatu hal yang mengkhawatirkan atau terjadi apa hal yang tidak diinginkan ya. Semua alhamdulillah berjalan lancar gitu ya, dan happy gitu. Oke. Kalau boleh tahu berapa orang itu? Itu kebetulan 5, tapi dari Tasiknya tuh 5-an, berlima. Tapi memang kesana tuh aku tuh punya temen lagi. Ya. Jadi barengan tuh agak banyakan, sekitar 10 orang mungkin ya, nggak tahu berapa gitu. Soalnya memang aku tuh ada temen pesantren di sana dan namanya Cece. Cece juga bawa teman-temannya gitu. Kebetulan aku juga kesana tuh bareng cowok aku juga gitu. Oke. Tapi itu terpisah berarti ya ininya, untuk penginapan berarti ada perempuan ada laki-laki? Nah kebetulan jadi kayak di sana tuh kebetulan cowok akunya tuh adik dari sahabat aku. Nah jadi memang mereka tuh satu ibu tapi beda satu bapak tapi beda ibu. Nah jadi orang tua dari sahabat aku tuh ibunya tuh pergi bekerja ke Arab, sedangkan ibu dari cowok aku tuh ada di sana dan orang tua bapaknya gitu. Nah sahabat aku tuh tinggal sama neneknya. Nah yang cewek-cewek tuh tinggal di rumah neneknya sahabat aku, dan untuk yang cowok-cowok tinggal di rumah cowok aku. Oh gitu, baik. Nah untuk homeworknya kemarin dikerjakan? Dikerjakan gitu. Dikerjakan, alhamdulillah ya. Nah sebelum kita melanjutkan, mari kita evaluasi bersama bagaimana nih pengalaman Mila pas selama kemarin melakukan latihan mindfulness selama 1 minggu kemarin. Mungkin ada beberapa hari atau berapa kali dilakukan? Oke, aku tuh ngelakuin 2, yang mindfulness yang nafas itu sama yang body. Nah, kenapa 2? Karena memang aku tuh bener-bener fokus buat main, nggak ngerjain ini gitu, dan kertasnya juga ketinggalan gitu di rumah. Berarti sekarang nggak dibawa? Ada. Oh ada. Maksudnya tuh pas liburan ke sana gitu. Nah, lalu aku ngerasa pas latihan nafas tuh awal-awal tuh nafas aku tuh kayak susah gitu ngaturnya, tapi di situ aku mencoba untuk lebih tenang, lebih rileks lagi gitu, kayak menyadari kalau misalnya memang nafas aku tuh masih tergesa-gesa gitu, lalu kesini ngerasa jauh lebih tenang dan nafasnya juga udah mulai teratur lagi. Lalu untuk di bodinya aku tuh ngerasa kayak
Ya kan itu tuh dilakukannya tuh tadi gitu ya, Rabu tadi. Nah, memang aku tuh ngerasa bahwa kemarin-kemarin tuh aku ngerasa oh I'm good, aku happy biasa aja. Tapi ternyata setelah disadari tuh aku tuh nggak sebaik yang aku kira, karena pada malam harinya aku tuh bener-bener nangis yang bener-bener itu mah pagi-pagi aja, bahkan sampai saat ini mungkin masih agak kelihatan bengkak gitu, karena memang ngerasa eh, apa ya, kayak di saat dunia keluarga aku tuh nggak baik, kenapa aku tuh harus jauhan sama cowok aku. Jadi kita memang terjadwal gitu ketemunya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, ya LDR lagi. Oke, jadi selama latihan mindfulness yang Mila rasain itu jauh lebih rileks gitu ya, sadar akan nafas ketika itu dilakukan, jauh lebih mendapatkan ketenangan gitu ya, lebih nyaman gitu ya. Baik, lalu apa nih yang Mila sadari tentang pikiran, perasaan, dan tubuh yang dirasakan ketika latihan mindfulness tersebut? Yang aku sadari itu bahwa kayak Dari pikiran dulu nih. dari pikiran gitu. Nah, yang disadarinya itu kayak oh ternyata dari pikiran aku tuh kadang ya aku tuh ngerasa semuanya tuh akan berjalan baik-baik saja. Tapi sebenarnya pikiran-pikiran itu tuh kayak itu tuh terlalu bohong untuk diri aku akan baik-baik saja gitu. Padahal pada aslinya aku tuh ngerasa pikiran aku tuh nggak sebaik yang aku kira. Jadi lebih menyadari pikiran itu akan, tetapi pikiran itu ternyata setelah diamati hanya sebatas lintasan gitu. Oke, bagaimana dengan perasaan? Perasaannya aku tuh menyadari gitu bahwa awalnya tuh ya aku tuh ngerasa semuanya tuh akan baik-baik saja, kayak aku mah nggak apa-apa dan nggak apa-apa. Kayak misalnya aku jauh dari sahabat-sahabat aku, dan kebetulan memang aku tuh sama sahabat aku juga LDR gitu. Cece di Jakarta, terus Al juga di Bandung, itu sahabat aku dari SMP. Terus akunya di Tasik, terus cowok akunya di Bandung. Aku tuh ngerasa nggak apa-apa LDR juga, nanti juga ketemu lagi. Tapi setelah disadari gitu, setelah latihan mindfulness, bahwa aku tuh perasaan itu nggak baik-baik aja kalau nggak ada mereka tuh gitu. Kayak aku tuh menyadari bahwa kayak gimana ya, kayak di saat keluarga aku tuh nggak sebaik orang kira gitu. Kayak kenapa sih aku tuh harus dijauhin sama teman-teman aku teh, sama sahabat-sahabat aku teh gitu. Nah di situ tuh perasaan aku tuh kayak ya campur aduk, sedih iya, deg-degan iya gitu, kayak ya campur aduk, dan akhirnya nangis aja gitu terus-terusan. Jadi ketika Mila merasakan pikiran itu lebih disadari dan menjadi pengamat, lalu rasa yang dirasakan oleh Mila itu lebih ke berkesadaran bahwa ternyata aku teh misalkan ada rasa dalam kondisi rasa sakit, oh aku beneran nih ngerasain gitu rasa sakit itu gitu ya, ada rasa kehilangan gitu ya, ketika menyadari hal itu gitu ya. Jadi merasa tidak pura-pura bahagia seperti istilahnya begitu mungkin ya gitu. Jadi lebih menyadari oh iya nih aku lagi sedih gitu ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian ketika ada pikiran dan perasaan itu muncul nih, apa reaksi pada tubuh gitu? Apa yang disadari pada tubuh Mila? Yang disadari pada tubuh aku tuh kayak aku tuh jauh lebih, mungkin ada saatnya aku tuh tubuh aku tuh ngerasa deg-degan. Deg-degannya tuh kayak gimana ya, aku tuh ngerasa di kampus sekarang tuh gak nemuin sahabat kayak mereka gitu. Mereka tuh bener-bener super duper, ya Allah baik banget itu mah. Nah aku tuh kayak khawatir gitu, takutnya aku tuh gak bisa memperlakukan mereka dengan baik, ataupun ada hal-hal yang ya kurang mengesankan gitu. Nah tapi satu sisi lain juga aku tuh mencoba menenangkan gitu diri aku tuh, kayak oh enggak, kamu tuh udah ngelakuin hal yang menurut kamu tuh itu tuh bener baik gitu. Karena aku tuh menyadari bahwa nggak semuanya harus
sempurna gitu. Jadi maksud di dalam latihan mindfulness di sini ketika Mila itu lebih ke banyak kenang-kenangan bersama teman-teman yang Mila maksudkan gitu ya. Oke, jadi selama di latihan mindfulness ini Mila banyak menyadari hal-hal kenangan, kebahagiaan dan sebagainya gitu ya. Jadi mindful di sini Mila belum belum fokus ke benar-benar diri, tapi lebih ke keberadaan, kehadiran teman-teman gitu ya, yang benar-benar yang bisa membuat Mila bahagia saat ini gitu ya, mungkin seperti itu ya yang Mila Iya, memang rasain. aku tuh memang belum bisa benar-benar fokus untuk di saat ini banget, karena memang latihannya juga memang nggak apa ya, kayak masih beberapa gitu, misalnya 1 hari 1 kali gitu. Belum Nah, ini iya belum belum konsisten. jadi kayak masih tetap memikirkan kayak kenangan-kenangan dulu, terus masa depannya gimana gitu. Tapi satu sisi itu juga aku tuh mulai berusaha untuk oh iya gitu, aku tuh fokus aja gitu dengan yang sekarang. Oke, baik. Nah, lalu kemudian nih, apakah ada pengalaman emosional yang cukup berkesan selama seminggu kemarin atau dari setelah latihan mindfulness itu ada tidak? Emosional yang paling benar-benar berkesan tuh nangis. Aku nangis. Nangis karena ya itu aku kayak aduh ternyata ya mungkin kasarnya kasihan ya sama diri aku sendiri karena ngerasa kayak aduh Mil, kamu tuh apa ya kayak selama ini tuh kamu tuh bohong tau sama diri kamu tuh nggak sayang gitu sama diri kamu, kayak kamu tuh selalu apa ya kayak mendahulukan memikirkan kayak perasaan orang lain gitu, kayak kebutuhannya, kayak semuanya itu kayak dipersiapkan all good gitu. Contohnya kayak kemarin aku tuh beli konsumsi gitu kayak logistik gitu. Jadi aku tuh kesini tuh dijemput sama cowokku. Jadi kita tuh belanja dulu logistik gitu. Nah terus aku tuh kan memang kayak aku tuh kayak mungkin disebut gini, aku tuh jarang diperhatiin di rumah. Jadi ketika ada orang lain yang butuh perhatian aku tuh benar-benar peka gitu. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama orang itu teh? Nah, lalu pas kayak pas kesini kayak kan memang di Bandungnya tuh ngerantau gitu. Lalu aku tuh kayak benar-benar bikin masakan kering kayak mustopa, terus tempe yang kering gitu, supaya kayak di sana pas di Bandung teh atau sehari 2 hari atau 3 hari bahkan seminggu dia tuh nggak bingung sarapannya sama apa gitu karena udah ada gitu udah disiapin gitu. Nah tapi ternyata dengan kesadaran penuh dia tuh malah makan itu tuh sama keluarganya gitu. Tadi pagi aku ngerasa sakit hati iya karena gimana ya ngerasa aku mah peka loh, perhatian loh sama kamu, tapi kayak kamu tuh ngerasa itu tuh diabaikan gitu. Terus juga kayak pas waktu beli logistik gitu, kan ke mall gitu, jalan-jalan sambil belanja. Aku tuh kayak nggak belanjain, kayak jadi uangnya tuh disimpan di aku. Nah, aku tuh bener-bener uang itu teh sama aku tuh dibagi-bagi buat ngasih keluarganya iya, adik-adiknya iya, terus kebutuhan dia iya juga. Aku tuh kayak beliin kebutuhan sehari-hari kayak buat nyuci, buat ngepel, sabun cuci piring yang kayak gitulah ya. Dan emang buat orang tuanya juga udah ada. Jadi memang buat dia ada, buat orang tuanya ada gitu. Tapi dengan kesadaran penuh sama dia tuh disimpan, digaruk di rumahnya dengan alasan dia tuh kayak bilangnya tuh biar ada stok buat mama. Tapi bukan maksudnya tuh kayak aku udah perhatian loh buat kamu gitu jadi setidaknya kamu tuh nggak perlu bolak-balik loh ke warung buat beli kayak sabun itu bahkan kayak dibeliin sampai ke wadah-wadahnya yang kayak gitu nih. Tapi kayak perhatian itu teh ya udah weh gitu nggak kayak aku ngerasanya nggak dihargain gitu walaupun dia bilang dihargai. Nah dari situ aku menyadari bahwa
oh ternyata kemarin-kemarin tuh aku terlalu banyak mikirin orang lain gitu. Tapi aku nggak mikirin nih perasaan aku tuh kayak gimana gitu. Terlalu memperdulikan orang, berarti Mila itu terlalu memperdulikan orang tanpa terkadang lupa pada diri sendiri gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika ada rasa tadi seperti Mila itu ada rasa sedih gitu ya, lalu sampai nangis gitu ya. Nah, biasanya apa nih yang Mila lakukan agar perasaan itu hilang? Biasanya suka ngelakuin hal apa? Kalau misalnya aku tuh kalau udah emosi kayak gitu, aku tuh bener-bener nangis sampai yang emosinya tuh bener-bener keluar gitu. Kayak diekspresikan iya, gitu ya. kayak tapi memang yang tahu tuh cuman ya udah kamar aku aja. Literally orang tua, adik-adik aku tuh kayak masih aku tuh menjaga bahwa aku tuh baik-baik aja. Tapi si isi kamar aku tuh kayak ya saknya tuh cuman kamar aku doang gitu. Bahwa aku tuh bener-bener ngerasa sakit hati. Dan kalau misalnya ada emosi kayak gitu, aku tuh bener-bener nangis, terus-terusan nangis. Nah setelah itu aku tidur. Aku tidur, terus bangun-bangun aku ngerasa ya udah baik-baik aja. Jadi biasanya kalau aku udah gak baik-baik aja pasti aku ya udah aku istirahat dulu. Kalau udah emosi nangis dulu, habis itu aku tidur, terus bangun tidur, ya udah. Oke. Jadi hal yang Mila lakukan itu kadang menangis di kamar gitu, lebih ke menyendiri gitu ya, sampai merasa mungkin bisa dikatakan sampai puas ya, sampai merasa reda gitu gitunya, kayak dihabisin energinya gitu ya, sampai nangis yang ngerasa wah dikeluarin gitu ya emosinya. Lalu ketika sudah jauh merasa lebih baik sampai Mila tidur, lalu kemudian bangun baru bisa beraktivitas kembali gitu ya, seperti itu. Nah kalau boleh tahu nih, boleh tidak mengidentifikasi beberapa hal pada situasi yang membuat merasa Mila ini terjebak pada situasi itu? Dalam hal situasi yang seperti apa saja? Kalau aku emosi nangis gitu teh. Dalam hal seperti itu, jadi hal yang bisa membuat situasi terjebak, Mila yang merasa ketidaknyamanan atau apa gitu. Pada situasi apa biasanya? Nah, aku tuh orangnya ngerasa ya ini mah ngerasa aku tuh perfeksionis. Karena dulu pas masih kecil aku tuh kayak jadi gini, kalau misalnya aku mau hadiah aku harus juara. Nah jadi otomatis aku tuh belajar kesehariannya tuh. Nah sampai saat ini ke bawah sampai gede aku tuh suka panik kalau nilai aku tuh nggak sesuai sama ekspektasi aku. Karena memang udah terbiasa perfeksionis gitu. Nah tapi kesini ketika aku tuh nggak sesuai sama ekspektasi orang tua tuh nggak pernah ngapresiasi aku. Nah jadi ketika jadi aku tuh orangnya tuh harus tersusun rapih kalau mau kemana-mana tuh jadwalnya harus jelas, tempatnya harus jelas kemana. Nah tapi ketika itu semua nggak berjalan sesuai rencana, aku tuh benar-benar kayak langsung bad mood iya, nangis iya, terus kayak benar-benar ngerasa semuanya tuh sia-sia. Kayak ya udahlah buat apa tuh aku capek-capek ngejadwalin A B C D sampai ya semuanya tuh pengen benar-benar lancar, tapi pada ujungnya tuh malah ngejalanin hal yang lain gitu, kayak ngerasa sia-sia aja. Oke, berarti bisa disimpulkan situasi yang membuat Mila terjebak itu salah satunya apakah bisa dikatakan ketika mau ujian misal kalau yang berkaitan dengan apa yang Mila sampaikan barusan atau lagi sedang apa situasinya contohnya, jadi kan berkaitan dengan Mila yang perfeksionis selalu overthinking terhadap nilai yang diraih gitu. Nah kira-kira situasinya berarti itu sedang apa? Iya pas sedang mau UTS UAS juga mau gitu. UTS situasinya berarti ketika mau UTS gitu ya, UAS gitu ya. Terus juga pas mau ada main-main trip gitulah sama teman-teman juga gitu. Kayak ya itu takut gak sesuai sama ekspektasi aku gitu. Terus kayak ya pas ada kegiatan-kegiatan yang memang udah sama aku tuh disusun gitu. Oke, baik. Kita satu-satu dulu ya, identifikasi situasinya. Yang pertama dulu ketika mau menjelang UAS atau ketika UTS nih. Nah, perasaan yang tidak diinginkannya apa yang muncul?
deg-degan, Mm-mm. terus juga Deg-degan gitu. panik karena Oke, takut panik. misalnya kan kita nggak Mm-mm. tahu ya pas UTS atau UAS tuh bakal lisan Oke. atau CBT atau Ya. bahkan kayak ya banyak lah gitu. Takut juga apa? Iya takut gitu kayak aduh ini takut apalagi kalau lisan, Oke. aduh aku lisan gimana karena overthinking gitu. Jadi aku tuh pengen ada jawabannya gitu, pengen ada yang pasti gitu jawaban sebenarnya itu ujian tuh apa sih kayak gimana sih gitu. Terkadang juga emang situasi yang membuat Mila overthinking, kadang dosen penuh kejutan gitu ya, seperti itu yang tiba-tiba sekarang offline gitu ya, Iya gitu kan, gitu lisan atau gitu. online gitu, itu CBT gitu ya, seperti itu yang membuat Mila perasaannya deg-degan, panik, takut dan overthinking. Nah, lalu ada lagi perasaan yang lainnya? Udah sih teh kayak Udah, overthinking gitu. Baik. Biasanya perilaku kontrol yang suka Mila lakukan apa? Perilakunya ketika sedang begitu. Ngapain? Kayak aku tuh panik buat resume semua materi yang ada. Padahal kan kalau misalnya dipikir lagi secara sadar, itu tuh nggak akan langsung masuk ke sini gitu. Kayak kenapa kamu tuh nggak apa ya, kayak karena kayak dicek lagi sebenarnya materi mana sih yang belum dimengerti gitu. Kalau misalnya ya secara sadar kayak gini gitu, kayak sekarang, tapi pas praknya gitu, pas misalnya udah menghadapi mau UAS, aku tuh benar-benar kayak literally kayak ya udah dari kelompok 1 tuh sampai kelompok akhir tuh sama aku tuh bener-bener dibaca, di resume semuanya sampai pusing mampus mentok ini sampai begadang gitu berhari-hari. Oke, jadi perilakunya Mila itu kadang panik, terus meresum semua materi yang ada, lalu Impulsif gadang gitu ya. Kenapa? Impulsif bukannya kayak gitu. Oke, oke. Lebih ke itu mungkin karena Milanya overthinking aja gitu ya, secara berlebihan berpikir hal yang belum terjadi gitu ya, sampai berlebihan untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar kontrol Mila gitu ya. Nah, lalu kemudian ada tidak nih situasi yang lain selain ketika UTS atau UAS? Pas mau ada nilai tuh ya, karena waktu itu pernah aku tuh ngerasa aku udah benar-benar effort banget ya. Pas nilai keluar. Iya, pas nilai keluar terus aku tuh bener-bener kalau misalnya kan nilai itu nggak semuanya langsung ada ya, satu-satu gitu. Kalau misalnya aku ada tuh ya nilai udah muncul satu, aku kayak orang yang sindrom gitu ya, ngeliatin Edling, diliatin terus itu mah abis ini. Terus tiba-tiba scroll TikTok, tiba-tiba lihat aplikasi Edling, dibuka, kayak panik, aduh ini kapan adanya, itu sampai kesel gitu, kenapa sih nggak ada wae gitu. Terus abis itu tuh kayak panik, aduh aku ini dapat apa ya, aduh gimana ya kalau misalnya B plus AB, gimana ya kalau misalnya B nih gitu, terus aku harus gimana ya, IPK aku kayak gimana ya, nanti turun nggak ya gitu. Jadi perasaannya sama berarti ya, OVT, panik gitu ya dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian perilakunya ya itu dia panik dan membuka aplikasi secara berkala atau bahkan lebih sering dari biasanya ya, intensnya. Lebih sering biasanya. Benar-benar itu mah tiap waktu gitu dilihat si Edlingnya teh. Membuka Edling ini secara intens gitu ya. Bahkan buka HP, buka Edling gitu ya, seperti kayak itu. Gitu, kayak orang sindrom gitu. Kayak udah ini banyak, kalau belum keluar intinya nggak tenang gitu ya. Iya. Ada lagi tidak? Apalagi terus juga pas kegiatan kalau misalnya mau ada trip ini trip gitu ya sama teman-teman gitu. Nah aku tuh kan aku tuh kalau bisa dibilang mungkin ya, kalau apa ya kayak diibaratkan aku tuh anak yang paling nekat. Aku pernah ngerasain kabur, aku pernah ngerasain pergi tanpa izin juga, karena aku tuh keluarga aku tuh memang strict parents, tapi aku tuh kayak mencoba untuk keluar dari kata yang strict parents itu. Nah jadi ketika ada trip bareng teman-teman kan disusun tuh jadwalnya kayak gimana. Nah aku tuh OPT kayak aduh ini gimana ya izinnya gitu. Pernah sempat beberapa kali pas SMP ataupun pas SMA awal-awal aku tuh
kan mama tuh selalu izinin aku kalau misalnya mainnya tuh dari pondok gitu. Tapi pas aku main misalnya kayak ke Galunggung gitu, nyewa motor gitu, aku tuh nggak bilang, misalnya teh bilangnya teh apa gitu, kemana gitu, bohong gitu. Itu tuh bohong demi aku tuh diizinin gitu sama mama aku, sama ayah aku. Nah, untuk sekarang deg-degan itu masih ke bawah gitu. Aduh, kalau misalnya trip kayak kemarin 5 hari, aku diizinin gak ya? Ini gimana ya? Nah, solusinya dari diri aku tuh bukan izin, tapi aku bilang aku mau ke sini. Jadi aku tuh bukan minta izin, tapi aku bilang aku mau ke sini dan aku nggak minta uang buat itu semua karena aku udah nabung dari jauh-jauh hari. Jadi kalaupun emang bilang doang nggak diizinin juga, ya udah aku tetap berangkat karena aku ada uangnya. Gitu. Oke, baik. Jadi situasi yang membuat Mila terjebak itu ketika ada kegiatan trip bersama teman-teman. Kayak dulu perasaan yang tidak diinginkannya Mila deg-degan, lalu kemudian perilakunya ya Mila berbohong, nekat gitu ya. Oke, nekat pergi gitu ya, seperti itu. Dan karena Mila merasa bahwa di keluarga Mila itu Mila yang Mila katakan stick parent, emang seperti apa sih yang Mila pahami dengan pola parenting orang tua Mila itu? Jadi gini ya, kayak orang tua aku tuh ngerasa kalau misalnya main ke tempat-tempat, aku kan orangnya tuh suka explore kayak ke curug-curug, ke gunung-gunung, ke laut-laut, ke alam-alam lah ya intinya. Itu tuh orang tua aku tuh menganggap itu membahayakan diri aku gitu. Tapi ketika aku main kayak ke mall, ke kafe-kafe, itu tuh mereka tuh ngerasa itu jauh lebih aman gitu. Nah, terus juga kan misalnya nih kayak kuliah mah kita nggak tahu ya jadwal dosen tuh kayak gimana, kadang mah dipindah-pindah gitu. Nah, mereka tuh kayak apa ya, selalu bilang mengusahakan ke aku, kenapa sih nggak ambil jam pagi aja, kok kamu tuh suka banget sih kuliah sore-sore, kan nanti pulangnya malam. Ya kan aku juga nggak tahu, kan itu mah dosen gitu. Maksudnya kayak ya aku juga nggak tahu loh bakal kayak gini gitu. Itu mah di luar kendali aku. Masa aku mau kuliah sendirian atau belajar mau sama siapa gitu. Nah, terus ya kalau misalnya kan disiakan gitu dari jam 8 misal sampai jam 9 misalnya. Lalu aku tuh bilang udah kuliahnya juga sampai jam 9, terus tiba-tiba misalnya aku pulangnya tuh zuhur misalnya, nanti tuh ditanya kenapa pulang jam segini, kan tadi jadwalnya juga jam segini ya. Kadang kan ya di kuliah tuh nggak bisa diprediksi, kadang mah dosennya telat ataupun dosennya telat datang gitu, ataupun dosennya tuh kayak telat apa ya pulang gitu, ataupun kayak ruangannya tuh rebutan gitu, kan nggak tahu gitu ya. Terus juga ke adik-adik aku juga kayak ya nggak dibolehin buat kerkom di orang gitu. Udah we kerkom aja di rumah sini. Maksud aku tuh kan kita nggak tahu ya teman-temannya tuh ada motor apa enggak, ada uang bensin apa enggak, kenapa nggak kita yang ngalah gitu. Nah, aku ngerasa itu menurut aku cukup ngekang ya, karena toh main ke alam juga nggak seburuk yang mama papa kira gitu. Maksudnya tuh itu tuh bentuk dari tadabbur alam loh, kayak mensyukuri apa hal-hal yang Allah ciptain gitu loh. Baik. Mungkin di situ terdapat parenting banyak kekhawatiran dari orang tua Mila, mungkin dari segi pola pikir mungkin ya banyak khawatir, mungkin itu karena bentuk rasa sayang. Tetapi Mila di sana memiliki pemikiran bahwa hal itu terlalu sesuatu hal yang berlebihan karena merasa ketidakpercayaan pada Mila mungkin ya seperti itu. Kayak terlalu overprotective gitu loh ke akunya. Begitu ya. Bagi Mila itu merasa bahwa sikap orang tua itu seperti overprotective, padahal mungkin sebetulnya itu rasa sayang untuk sebagai bentuk rasa sayang terhadap anak-anaknya gitu ya. Oke, baik. Lalu apakah nih strategi tersebut yang sudah tadi Mila lakukan ya, kayak perilaku yang sudah Mila lakukan ketika berada dalam situasi tersebut membantu dalam jangka panjang kira-kira atau tidak? Apakah perilaku sementara atau bagaimana? Menurut aku ya dari
kayak contohnya kayak aku tuh ikut organisasi kayak volunteer yang kayak gitu kan ya untuk saat ini, otomatis kan itu tuh kayak menyita waktu yang bener-bener banyak banget gitu, kadang sampai malam gitu. Terus juga waktu ada apa ya, kayak yang aksara-aksara yang kayak gitu, yang buku kuning kayak gitu. Nah, aku ngerasa kegiatan-kegiatan itu tuh lebih mempermudah aku buat kayak main kemana aja gitu. Nah, untuk saat ini mah strategi aku tuh kayak ya udah cukup bilang aja gitu. Kayak aku nggak minta izin, aku nggak minta iya, jawaban iya ataupun boleh, yang penting aku tahu gitu. Mereka tuh aku kesini gitu. Misalnya contoh kayak kemarin aku ke Garut ke Papandayan main. Kalau misalnya aku kenapa-kenapa mereka tahu aku ada di mana gitu. Dan aku selalu ngabarin juga misalnya Ma aku baru sampai di sini, Ma aku di sini, Ma aku di jalan, Ma aku kayaknya bakal telat ke rumah karena ada kendala ini. Mungkin itu cukup menjengkelkan karena aku tahu dari respon mama aku, ayah aku juga kayak kamu tuh kenapa nggak pulang-pulang? Kayak contohnya, kayak kan waktu aku ke Papandayan tuh Minggu pulangnya tuh. Nah, tapi aku tuh pokoknya ngaret 1 hari karena memang turun dari Papandayan tuh jam 3. Nah, otomatis kan itu tuh kalau misalnya dilanjutin pergi atau pulang ke Tasik itu aku ngerasa itu bakal membahayakan karena kan kita ngantuk, takutnya micro sleep gitu, kayak takutnya gitu. Nah, jadi kita istirahat terlebih dahulu, terus memang bangun-bangun tuh sekitar mau ke Isya gitu, terus kita langsung sembahyang sholat, kita mau pulang juga takut gitu, karena itu sudah malam gitu, takutnya kenapa-kenapa di jalan, sekarang juga udah zamannya begal gitu. Jadi aku bilang juga ke mama gitu, kayak respon mereka tuh kenapa sih dari tadi nggak cekatan gini. Ya aku ngerasa aku nggak mau ngambil resiko yang terlalu tinggi. Apa salahnya sih gitu ngasih izin 1 hari lagi aja buat semuanya itu kayak pagi-pagi abis sarapan pulang lagi ke Tasik, tuh aku di sini juga nggak apa-apa gitu. Tapi dengan cara aku selalu mengabari orang tua aku tuh mereka kayak percaya bahwa oh iya aku tuh baik-baik aja gitu. Baik. Itu kan strategi yang Mila lakukan. Tapi di sisi lain, tadi Mila mengatakan bahwa perilaku yang seperti itu tuh karena Mila berbohong, tidak mengatakan yang sebenarnya ketika nekat pergi gitu ya. Itu kan strategi yang Mila lakukan. Padahal itu adalah situasi yang membuat Mila tidak nyaman juga karena deg-degan ya kan dalam situasi itu. Nah, kira-kira dalam itu teh strategi itu teh apakah membantu dalam jangka panjang atau tidak? Tidak, tapi memang itu tuh aku ngelakuin itu tuh memang dulu pas sekitar SMP SMA, jadi aku tuh belum berani kayak mengatakan yang benar-benar sebenarnya. Nah, jadi kayak aku tuh benar-benar waktu dulu yang nyusun rencana benar-benar serapih mungkin gitu. Apa ya, kayak nyusun kayak misalnya aku sama temen aku, sok sekarang percakapan, nyusun jawaban, kayak misalnya sok, misalnya ini mama kamu, itu kamu sok jawab, kayak jadi kita tuh bener-bener sama teman-teman aku tuh kayak berdiskusi terus merencanakan, kayak kompromi juga, kayak biar jawaban kita tuh tetap sama semuanya, jadi nggak kelihatan untuk bohong gitu, padahal itu bohong gitu. Tapi memang di situ tuh deg-degan, takut di jalan kenapa-kenapa, terus juga kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi langsung mikir, aduh apa ini gara-gara aku izinnya bohong ya atau gimana ya, itu langsung overthinking di jalan. Nah, dari situ aku belajar, oh ya udahlah nggak apa-apa, untuk saat ini mah aku nggak perlu lah izin, yang penting aku bilang aja aku mau kesini gitu. Baik, itu kan strategi yang Mila lakukan adalah ketika memang tidak mengatakan hal yang sebenarnya, akan tetapi tetap saja tidak bisa jujur pada diri, berarti itu ketika jujur pada diri deg-degan yang dirasain. Lalu kemudian ketika disadari ini, apa yang Mila sadari dari hal apa yang Mila lakukan itu? Ketika Mila mulai menyadarinya, lalu hal tersebut apa yang sudah dilakukan? Aku nyadar gitu kalau misalnya bohong tuh gak baik ya. Yang namanya bohong tuh mau itu bohong kebaikan ataupun ataupun keburukan ya sama aja bohong gitu ya, sama-sama aja bohong loh gitu. Nah, tapi
Aku juga satu sisi mikir, kalau misalnya aku gak kayak gini, aku bakal kayak gini-gini aja loh. Kayak aku tuh gak ada loh pengalaman gitu. Tapi di saat aku menyadari aku pernah melakukan bohong, dari situ aku kayak apa ya, ngambil pelajaran hal-hal yang kayak oh iya mending aku bilang aja deh aku kemarin bohong juga, misalnya teh kejadian kayak gini. Terus abis itu tuh kayak aku tuh apa ya, banyak-banyak introspeksi diri gitu, kayak gimana ya, kayak aku tuh takutnya gitu, aduh gimana ya kalau misalnya kayak peraknya aku tuh bohong gitu. Terus tiba-tiba di jalan teh kenapa terus orang tua aku tuh nggak ada, terus misalnya handphone aku tuh kemana, kayak nggak ada identitas lah. Terus aku gimana kalau misalnya tiba-tiba gimana misalnya tuh kayak meninggal gitu, amit-amit di jalan gitu. Kan setidaknya kalau misalnya aku bilang gitu, mereka tahu gitu aku tuh di mana dan kenapa gitu. Nah setelah aku menyadari bohong itu gak baik dan juga itu banyak ya madaratnya gitu, jadi ya aku memilih untuk ya udahlah gitu, berjalan sesuai rencana aku dan bilang aku mau kemana. Soal respon mereka kayak gimana ya udahlah, gimana nanti gitu. Oke, baik. Dari hal yang sudah Mila tadi katakan ke saya nih, ada mungkin tadi ada beberapa situasi ya, ada 3 ya yang disampaikan gitu. Ketika menjelang mau UTS atau UAS ya, situasinya itu ketika pas nilai keluar gitu ya, atau pada ketika memang ada kegiatan trip bersama teman gitu kayak yang minggu kemarin telah dilakukan gitu ya. Nah, coba Mila pilih satu situasi yang saat ini masih menimbulkan emosi tidak nyaman bagi Mila itu. Mila sudah ini menentukan situasi itu? Boleh mau memilih situasi yang mana? Aku pengen ini sih teh yang trip itu. Karena aku ngerasa ketika aku mau pulang aja itu tuh deg-degannya tuh masih ada. Aku tuh takut banget respon ayah aku. Aku tuh gak apa-apa gitu ya kalau respon mama aku mah nyantai gitu dah. Mama mah kayak lebih mengerti gitu perasaan aku tuh kayak gimana. Tapi kalau ayah aku tuh benar-benar, aduh aku benar-benar takut banget, takut kenapa takut pas zaman kecil tuh terulang lagi gitu. Kayak aduh, bahkan sekedar ya Allah nada tinggi sedikit aja aku langsung tuh nangis di saat itu juga gitu. Coba sekarang kita mencoba latihan dan lebih menyadari apa yang saat ini membuat situasi Mila tidak nyaman ya. Pada situasi itu muncul masih ada rasa deg-degan karena memang sesuatu hal yang pernah dilakukan itu memang tidak benar-benar jujur pada orang tua gitu. Jadi ketika memang ketahuan takut dimarahin, takut sesuatu hal-hal yang ada omongan yang tidak menyenangkan pada Mila gitu, yang pada akhirnya membuat ini ya di rumah situasinya tidak nyaman gitu. Coba sekarang coba Mila duduk yang nyaman, oke seperti biasa ya. Nyampe tidak ke lantai? Oke, gak apa-apa. Sedikit nyampe. Sedikit. Seperti biasa ya, kedua tangan letakkan di atas, di kedua paha ya. Ini kedua tangannya di atas paha dengan lebih rileks. Oke. Boleh jika Mila dirasa lebih nyaman, boleh dengan mata tertutup. Oke. Lakukan dengan lebih sadar nafas. Oke. Sekarang fokuskan pada nafas. Boleh tarik nafas, hembuskan. Sekarang kita akan mencoba mengidentifikasi pengalaman internal yang sedang muncul tanpa menilai apakah ini benar atau salah. Akan tetapi Mila cukup menyadari rasa emosi yang muncul yang Mila rasakan saat ini. Sekarang coba perhatikan apa yang sedang muncul saat Mila mengingat situasi tersebut. Lalu, pikiran apa yang hadir saat ini? Dan emosi apa yang Mila rasakan? Dan selanjutnya, apa yang Mila rasakan pada tubuh Mila? Hadirkan itu semua.
dan rasakan. Oke. Cukup? Boleh membuka matanya? Boleh coba sharingkan ke saya? Coba apa ketika mengingat situasi tersebut, pikiran apa nih yang hadir pada saat ini? Pikiran saat ini aku overthinking. Ya, karena Apalagi? Itu tuh takutnya ya orang tua aku tuh tiba-tiba tahu gitu kalau misalnya waktu dulu tuh selama ini aku tuh bohong gitu. Pasti kalau tahu mah aduh benar-benar bakal dimarahin tuh habis-habisnya tuh nggak tahu tuh aku responnya bakal kayak gimana. Terus perasaannya juga deg-degan, panik gitu ya. Karena ya itu gitu, takutnya gitu orang tua aku tuh ngira aku tuh anak yang ya paling bandel gitu. Lalu sensasi tubuh yang dirasakan oleh Mila apa? Jantungnya makin berdebar. Terus juga kayak bagian sini tuh, bagian leher tuh kerasa lebih berat gitu. Leher terasa berat ya. Karena ada sesuatu yang disimpan gitu ya oleh Mila, bisa dikatakan itu rahasia Mila ya terhadap orang tua gitu. Oke, baik. Nah, coba sekarang Mila rilekskan lagi. Oke. Ya. Udah tarik nafas, hembuskan. Sekarang coba Mila berikan ruang pada pengalaman yang muncul tanpa berusaha untuk menghilangkannya. Lalu untuk beberapa saat Mila tidak perlu mengubah apapun. Bisakah Mila membiarkan perasaan itu berada di sana? Tidak perlu menyukainya, cukup izinkan ia hadir. Lalu apa yang terjadi jika Mila berhenti melawannya selama beberapa saat? Bagus. Ya. Cukup? Boleh buka matanya? Coba. Bisa sharingkan ke saya? Apa dulu teh? Nah, ketika Mila membiarkan perasaan itu ada di sana nih, lalu bagaimana nih ketika Mila itu berhenti mencoba untuk melawannya nih, apa yang terjadi pada Mila? Yang terjadi pada aku tuh aku jauh lebih sadar gitu, menyadari gitu kalau misalnya aku tuh lagi overthinking tentang respon kedua orang tua aku gitu. Kayak sadar juga gitu, kayak ya perilaku itu tuh gak baik gitu untuk terus dilanjutin karena memang nanti tuh dampaknya tuh bukan dampak yang biasa aja, tapi dampaknya tuh nanti ya pasti aku lebih dilabeli gitu, anak yang gak tahu lagi bakal ucapan-ucapan apalagi yang memang keluar dari mulut orang tua aku gitu. Jadi yang Mila sadari ketika memang untuk berhenti mencoba untuk melawan itu ada rasa bagaimana nih di bagian sini atau apapun yang dirasakan bagaimana ketika berhenti ini aku berhenti untuk mencoba rasa OVT itu apa coba? Apa ya, kayak jauh lebih relax gitu karena kan sadar gitu kalau misalnya aku tuh overthinking gitu tentang respon orang tua aku gitu. Tapi kenapa aku jauh lebih tenang karena kan maksudnya tuh itu tuh dulu gitu, kayak udah masa lalu gitu. Nah, kalaupun mereka nantinya bertanya gitu kayak gimana, aku bisa kan menjelaskan kepada mereka gitu. Bahkan kayak aku juga nggak menyalahkan gitu ya, nggak menyalahkan orang tua aku atas kenapa aku berbohong, tapi kan di sana tuh aku tuh berbohong karena biar supaya aku tuh diizinin untuk aku tuh explore gitu tentang bagaimana keindahan di luar sana. Oke, baik. Karena dari perilaku overthinking ini sebetulnya
hanya ketakutan yang ada pada diri Mila, tapi ketika Mila menyadari bahwa overthinking itu memang ada, lalu diizinkan hadir, dan ketika menyadari itu, Mila sadar ya memang itu semua udah terjadi gitu ya, sudah dilakukan. Ketika apapun memang orang tua merespon lalu bertanya, mungkin Mila di sana lebih bisa menjelaskan apa yang sudah Mila lakukan dan yang kegiatan apa yang sudah Mila kerjakan gitu, yang sudah Mila lalui. Jadi tidak perlu ada rasa ketakutan yang berlebihan di sana. Baik. Coba sekarang lanjutkan lagi, rilekskan lagi tubuhnya. Lebih nyaman, lebih rileks ya. Bagus. Sekarang coba amati pengalaman dengan rasa ingin tahu dari diri Mila sendiri. Jika perasaan ini memiliki bentuk, seperti apa bentuknya? Dan jika memiliki ukuran, seberapa besar ukurannya? Di bagian tubuh mana Mila paling merasakan hal tersebut? Lalu, apakah sensasi tersebut berubah ketika Mila memperhatikannya? Coba rasakan dan hadirkan. Bayangkan ya, jika rasa itu memiliki bentuk, seperti apa bentuknya? Lalu jika memiliki ukuran, seberapa besar ukurannya? Dan di bagian tubuh mana yang paling Mila merasakannya? Lalu sensasi tersebut berubah ketika Mila memperhatikannya. Dan apakah sensasinya itu berubah atau tidak? Oke, cukup. Oke, boleh sharing kan? Bentuknya seperti apa? Itu tuh bentuknya aku ngebayanginnya tuh kayak bulat-bulat kecil, bulat-bulat tapi kecil. banyak. Nah, itu tuh ada pada kepala aku dan juga dada aku. Soalnya kayak ngerasa terlalu banyak overthinking dan juga deg-degan itu tuh kan banyak ya, kayak bertubi-tubi gitu. Nah, ketika aku menyadarinya tuh yang berubahnya tuh kayak gimana ya, kayak sedikit-sedikit gitu untuk menyadari apa saja sih yang sebenarnya aku overthinkingan, apa kayak dipikirkan tuh sebenarnya yang mana gitu. Nah, terus juga dari sana tuh kayak aku juga menyadari gitu, gak bisa loh semuanya diselesain gitu satu-satu dulu gitu, kayak mau yang mana dulu gitu loh, dicari solusinya. Oke. Lalu apakah sensasi tersebut berubah ketika Mila mulai memperhatikan? Berubah. Karena apanya kan yang berubah? Sensasinya, karena kan awalnya tuh deg-degan, tapi ketika aku mulai menyadarinya, mulai jauh lebih rileks, lebih tenang, karena di situ aku mulai menyusun mana aja yang sebenarnya akan diselesaikan dan juga akan diperbaiki terlebih dahulu. Karena aku ngerasa kalau misalnya terlalu overthinking dan juga deg-degan tuh aku tuh bingung mau yang mana dulu, dan aku ngerasa kalau aku terlalu panik, aku tuh malah jadi mengambil keputusan yang memang itu tuh sebenarnya banyak kayak banyak negatifnya gitu buat aku. Jadi ketika aku menyadari hal tersebut, terus perubahannya tuh jadi kayak lebih tenang, dan kalau misalnya lebih tenang aku ngerasa solusinya tuh lebih tepat gitu. Oke, baik. Jadi sensasi yang berubahnya itu adalah ketika awalnya memang Mila deg-degan, lalu kemudian setelah mulai menyadarinya, maka Mila di sini jauh lebih rileks karena ada plan untuk diselesaikan, dan ketika memang nanti orang tua ada bertanya dan lain sebagainya, ada hal yang memang direncanakan untuk bisa menyusunnya, menjawabnya dengan tepat, seperti itu. Jadi suasananya jauh lebih baik ya, lebih rileks ketika mulai menyadarinya gitu ya. Nah, boleh sekarang rilekskan kembali. Oke. Sekarang coba biarkan pengalaman pada yang Mila rasakan ini tetap hadir tanpa usaha untuk mengendalikan, menghilangkan, atau mengubahnya.
Sekarang perhatikan pada nafas. Boleh tarik nafas, hembuskan. Bagus sekali. Rasakan udara masuk dan keluar secara perlahan. Bayangkan Mila sedang berdiri di tepi pantai dan melihat lautan yang luas terbentang di hadapan Mila. Perhatikan ombak yang datang silih berganti ke arah pantai. Beberapa ombak terlihat kecil dan tenang. Beberapa lainnya terlihat lebih besar dan kuat. Namun semua ombak memiliki satu kesamaan. Mereka datang, bergerak, lalu pergi kembali. Sekarang bayangkan bahwa ombak-ombak tersebut adalah emosi yang Mila alami dalam kehidupan sehari-hari. Ada ombak kecemasan, ombak kesedihan, ombak kemarahan, kekecewaan, ketakutan, ataupun kebingungan. Perhatikan salah satu emosi yang akhir-akhir ini sering Mila rasakan. Bayangkan emosi tersebut sebagai ombak di lautan. Selama ini mungkin Mila berusaha menghentikan ombak itu agar tidak muncul. Mungkin Mila mencoba melawannya, menghindarinya, atau menekannya agar segera hilang. Namun, semakin kuat Mila berusaha menghentikan ombak, semakin banyak energi yang harus dikeluarkan. Sekarang lakukan sesuatu yang berbeda. Biarkan ombak itu hadir, perhatikan bentuknya, perhatikan ukurannya, perhatikan bagaimana ombak itu bergerak. Mila tidak perlu mengubahnya menjadi lebih kecil. Mila tidak perlu menghilangkannya. Mila cukup mengamatinya. Sadari bahwa tidak ada ombak yang bertahan selamanya. Bahkan ombak terbesar sekalipun pada akhirnya akan berubah bentuk dan kembali menyatu dengan lautan. Begitu pula dengan emosi Mila. Emosi mungkin terasa sangat kuat ketika hadir, tetapi tidak ada emosi yang menetap selamanya. Semua emosi bergerak, berubah, dan berlalu seiring waktu. Mila tidak harus menunggu ombak menghilang untuk tetap melanjutkan perjalanan hidup Mila. Mila dapat belajar berdiri dengan tenang sambil membiarkan ombak datang dan pergi. Nikmati kesadaran ini selama beberapa saat. Rasakan bahwa Mila mampu memberi ruang bagi emosi yang muncul tanpa harus memeranginya. Kemudian perlahan arahkan kembali perhatian pada nafas Mila dan sadari kembali keberadaan Mila di ruangan ini. Oke, bagus. Oke, sudah bisa sharing? Belum? Rasain dulu. Sudah. Oke, baik. Apa nih yang Mila sadari ketika membiarkan emosi itu hadir seperti ombak yang naik dan turun tersebut? Ya, aku nyadar kalau misalnya memang gimana ya, emosi itu bener kayak ombak. Karena ngerasa kan kayak emosi itu ya datang dan juga pergi gitu. Karena aku bener-bener baru banget abis ngerasain kemarin pas aku di Papandayan. Jadi
itu tuh kejadiannya aku tuh di saat itu bener-bener lagi rewel banget, rewel kayak dari anak kecil gitu. Karena kan itu juga aku kesana tuh bareng sahabat aku dan juga teman-teman sahabat aku dan juga sahabat aku dan cowok aku gitu. Nah jadi pas di Pegadaian tuh itu tuh hamin 2 hari aku mau haid Ya. jadi memang emosinya dan hormonnya itu lagi gak baik, jadi salah sedikit pun aku ngambek dan rewel gitu. Nah terus aku nyadar gitu bahwa oh iya kayak ya benar datang terus pecah gitu ya, emosinya kayak ombak juga kan, kayak ngebentuk pecah lalu pergi gitu. Aku nyadar kayak oh iya ya benar, kayak emosi aku kemarin gitu, aku udah emosi terus tiba-tiba nangis, habis itu ya udahnya tuh baik-baik aja lagi gitu. Oke. Mila menyadari bahwa memang emosi yang dirasakan, emosi yang datang itu seperti ombak yang datang dan pergi. Lalu ketika menyadarinya, oh ya udah berlalu begitu saja gitu ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, boleh sekarang Mila rilekskan kembali. Oke, bagus. Nah, tadi kita belajar bahwa tidak semua pengalaman perlu dilawan atau dihilangkan. Sekarang mari kita melihat mana hal-hal yang memang berada di luar kendali kita dan mana yang masih bisa kita pilih untuk kita lakukan. Oke. Sekarang mari kita berdoa agar perasaan Mila jauh lebih tenang dan pikiran Mila jauh lebih menyadarinya dengan hal-hal apa yang Mila alami. Ya Allah, berikanlah saya penerimaan untuk hal-hal yang tidak dapat saya ubah dan keberanian untuk mengubah hal-hal yang masih dapat saya usahakan. Saya memilih untuk memaafkan diri saya dan orang lain atas luka yang pernah terjadi. Terima kasih atas setiap pengalaman yang telah membentuk dan menguatkan saya. Saya juga memilih untuk menyayangi diri saya dengan penuh kasih. Amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, cukup. Semoga dengan hal tersebut Mila jauh lebih menyadari dan lebih tenang ya perasaannya. Nah, lalu kemudian menurut Mila nih, hal yang tidak dapat dikendalikan dalam peristiwa yang pernah Mila alami itu apa saja? Boleh disebutkan? Sikap orang lain, respon orang lain juga. Sikap orang, respon orang. Terus kayak orang mau ngelakuin saran aku atau enggak juga gitu. Kayak, penilaian gitu. Kayak dulu aku tuh ngerasa kalau misalnya aku udah ngelakuin A, aku pengennya tuh orang tuh responnya sama. Tapi setelah kali ini aku ngerasa kayak itu tuh di luar kendali aku. Maksudnya tuh aku kan nggak bisa ya kayak ngendaliin orang buat kamu tuh responnya harusnya kayak gini loh. Kayak itu susah karena mereka juga apa ya punya pilihan gitu. Nah kenapa aku nggak apa ya kayak nggak mengendaliin diri aku aja gitu supaya aku tuh nggak selalu berekspektasi kalau respon orang tuh bakal kayak gitu kayak lebih gimana ya, lebih nggak naruh ekspektasi ke orang-orang gitu soal respon mereka bakal kayak gimana. Baik, jadi Mila lebih menurunkan ekspektasi terhadap orang lain. Berarti hal atau tindakan yang dapat Mila pilih atau yang bisa dikendalikan oleh Mila apa saja? Tadi boleh disebutkan ulang. Tadi ada beberapa hal yang sudah disebutkan. Ya, boleh. Diri aku sendiri. Oke, diri sendiri. Kayak tidak berekspektasi kepada orang lain. Terus juga kayak lebih apa ya berpikir
lebih logik Hmm, mungkin ya oke. disebutnya, karena kayak aku tuh kalau misalnya dulu aku udah ngelakuin yang terbaik misalnya buat orang, terus gak sesuai nih sama ekspektasi aku, terus Oke. aku tuh kayak nyalahin diri aku sendiri gitu, kayak kamu tuh harusnya nggak kayak gini, harusnya kayak gini, A B C D, kayak memaksa gitu diri aku untuk sempurna. Tapi saat ini aku berpikir kayak udahlah, nggak usah terlalu nuntut gitu ke diri sendiri tuh. Toh kalau orang responnya beda juga ya nggak apa-apa gitu. Yang penting aku bisa mengendalikan kayak emosi aku, pikiran Oke. aku gitu. Oke, berarti Mila jauh memilih hal tindakan yang dapat Mila pilih adalah ketika menurunkan ekspektasi terhadap orang lain gitu ya, tidak berekspektasi yang berlebihan, lalu kemudian bisa berpikir logis, lalu ketika orang lain bersikap tidak menyenangkan juga, yang bisa Mila kendalikan adalah diri sendiri, bagaimana cara meresponnya. Oke, bagus. Nah, mungkin hari ini kita sudah belajar bahwa seringkali nih penderitaan yang kita alami ya, penderitaan yang muncul ini bertambah bukan hanya karena emosi yang muncul, tetapi karena perjuangan untuk bagaimana cara kita menyingkirkannya gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, kita ini apa ya, ketika kita mulai untuk memberi ruang pada pengalaman tersebut dari pengalaman yang telah kita alami. Nah, dan memusatkan energi pada hal-hal yang dapat kita lakukan. Nah, kita memiliki kesempatan besar, sebetulnya memiliki kesempatan besar untuk menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang penting bagi kita. Nah, jadi ketika memang kita mulai menyadari dan memberikan ruang pada hal yang memang sepatutnya kita lakukan, itu adalah memberi ruang pada diri kita untuk bisa menjalankan kehidupan kita secara optimal. Gitu. Oke. Nah, saya izin bertanya nih, emosi apa nih yang paling sulit Mila terima selama ini? Emosi kayak ini ya, kayak aku tuh nggak bisa, sulit untuk menerima bahwa aku tuh bener-bener sedih, marah depan orang gitu. Jadi kayak aku tuh depan orang-orang tuh ngerasa aku tuh baik-baik aja, aman, tenang. Tapi aku tuh baru bisa mengeluarkan itu tuh di kamar aku. Jadi aku tuh bisa benar-benar jadi diri aku sendiri tuh ya itu di kamar aku aja. Kalau misalnya di luar, bahkan depan orang tua aku, depan adik-adik aku, depan ya sahabat-sahabat aku, terus cowok aku juga, aku tuh sering gitu bohongnya. Kayak emosinya tuh kayak nangis, marah, kesel, terus ya pokoknya hal yang menurut aku itu bad mood gitu ya. Aku tuh susah langsung kayak ya udah nggak ada topeng gitu. Tapi ketika aku sendiri baru aku bisa tuh meledak gitu. Oke, berarti emosi yang sulit diterima oleh Mila itu adalah hal rasa sedih gitu ya, kecewa ataupun marah dan lain sebagainya. Ketika di depan orang, Mila selalu pura baik-baik saja dan rasa itu dilawan gitu. Namun meledak ketika memang berada dalam kesendirian gitu, kesunyian, lagi sepi lah ya, lagi sendiri. Nah, itu baru bisa meledak dan muncul emosi itu baru bisa diterima gitu ya. Nah, biasanya yang Mila lakukan ketika emosi tersebut muncul tuh bagaimana? Yang Nangis. biasanya Mila lakukan? Nangis. Okay. Terus kadang kalau misalnya itu terlalu sakit, aku tuh kadang lupa makan. Okay. Tapi ya itu kadang orang-orang terdekat aku tuh kayak GoFoodin aku, terus teman-teman kampus juga kan mereka ada sebagian ya yang tahu aku di rumah itu kayak gimana. Tapi mereka tuh mencoba kalau misalnya aku lagi kenapa-kenapa, mereka udah tahu aku nggak makan. Bahkan kayak rumah tuh bener-bener ya gak diurus gitu. Ada yang perhatian. Ada gitu yang perhatian, kayak GoFood yang kayak gitu. Oke, baik. Lalu kemudian nih, apa yang Mila pelajari untuk ketika mencoba menerima emosi itu? Oke, yang aku pelajari tuh kayak gimana ya? Setiap aku udah mogok makan, aku tuh menyadari yang ngerasain lapar, yang ngerasain sakit mah bukan orang lain, aku loh gitu.
kayak kenapa sih sampai mogok makan? Oke. Udah tahu gitu orang rumah tuh nggak sepeduli itu loh Mil sama diri kamu gitu. Kayak bener loh orang rumah tuh mau aku makan ataupun enggak juga ya bodo amat gitu lah. Oke. Udah aku udah gede gitu, udah tahu gitu. Nah, Mm-mm. kayak setelah aku mogok makan tuh ya aku nyadar gitu, aku tuh jahat banget gitu. Kayak aku ngebiarin, aku pernah teh sampai BB aku tuh 37 bayangin. Aku setinggi, aku ngerasa aku tinggi ya segini 157 tuh, tapi BB aku 37 itu benar-benar kurus banget ya karena itu, karena sering mengurung diri nggak makan gitu. Tapi saat ini alhamdulillahnya aku ketemu sama teman-teman yang baik gitu. Ketika aku kayak gitu, mereka tuh ayo ke kos makan bareng gitu. Nah emang aku tuh suka banget makan bareng gitu karena udah kebiasaan juga gitu di pondok buat makan bareng. Jadi ketika makan bareng tuh aku ngerasa masalah-masalah aku tuh nggak ada. Oke, berarti apakah emosi tersebut harus hilang terlebih dahulu agar Mila bisa melakukan aktivitas selanjutnya atau bagaimana? Kalau misalnya aku lagi sendiri ya harus benar-benar hilang dulu gitu sampai semuanya benar-benar baik-baik aja, baru aku ada energi gitu buat melakukan kayak seperti makan, beres-beres gitu. Karena aku ngerasa kalau misalnya aku udah nangis, misalnya nangis, udah menangis, begadang, ya udah aku nggak ada energi sama sekali buat beranjak dari kasur aja, rasanya tuh mager banget. Tapi ketika aku ketemu orang-orang yang benar-benar satu energi sama aku, sama-sama ekstrovert gitu, aku energinya keluar lagi di situ, kayak ke cas gitu energinya gitu, buat ada semangat buat makan, semangat buat ngerjain tugas, semangat buat beres-beres. Baik, berarti ketika memang lagi sendiri mah iya gitu ya, kondisi ketika emosi itu muncul baru bisa menjalankan aktivitasnya itu harus nunggu hilang dulu karena memang mager gitu kalau sendiri. Tapi kalau ketemu yang memang sefrekuensi gitu ya, yang sama-sama extrovert baru ngerasa bahwa kayak ada energi aja gitu ya, ada ngecas dan Mila tidak perlu menunggu emosi itu hilang, tiba-tiba aja bisa beraktivitas dengan sendirinya gitu ya. Oke, baik. Ya. Nah, menurut Mila nih dari latihan tadi, dari hal yang sudah kita lakukan, nah seberapa mampu Mila memberikan ruang bagi emosi yang tidak nyaman pada yang Mila rasakan dari skornya dari 1 sampai 10, ketika 1 bisa memberikan tidak bisa memberikan ruang dan 10 sudah bisa memberikan ruang. Kira-kira ada di skala berapa? Untuk saat ini aku masih penerimaan emosi 7,5 kayak kemarin, karena aku ngerasa kayak aku tuh masih sulit untuk menerima gitu. Kalau misalnya aku tuh marah, aku tuh kayak kemarin aku tuh ngerasa aku sedih gitu untuk LDR lagi gitu, tapi aku tuh ngerasa nggak apa-apa. Tapi ketika sendiri ya itu pecah juga gitu. Nah aku tuh masih sulit gitu untuk menerima emosi-emosi yang memang muncul gitu ke diri aku. Oke. Baik, terima kasih. Lalu kemudian sebelum kita menutup pada kegiatan di sesi ini, nah boleh izin bertanya, pelajaran apa yang dapat Mila ambil dari seluruh rangkaian sesi di sesi kedua ini? Boleh Mila sampaikan? Oke, pelajarannya kalau misalnya dari sisi buruknya gitu, aku tuh ternyata memang dari sesi kemarin sampai sesi sekarang 1 minggu ya liburnya, ternyata masih aja gitu ngelakuin bohong gitu sama diri sendiri. Sebenarnya ngerasa apa gitu, kayak aku tuh kayak buruknya tuh selalu pengen terlihat baik-baik saja padahal sebenarnya ya sedih juga gitu. Tapi dari sisi baiknya tuh misalnya tuh aku benar-benar sadar gitu bahwa aduh ternyata iya aku tuh banyak bohongnya gitu, kayak kenapa sih nggak langsung to the point aja bilang ya udah aku sedih gitu, apa salahnya gitu.
ya siapa juga gitu yang nggak sedih gitu, kayak harus jauh dari orang-orang yang memang mereka tuh lebih ngerti gitu aku tuh kayak gimana gitu, kayak sadar aja gitu, kayak bilang gitu kalau misalnya memang aku tuh sedih, jangan kayak pura-pura baik-baik aja gitu. Oke. Jadi pelajaran yang dapat Mila ambil adalah sekarang Mila lebih menyadari ternyata diri ini masih banyak bohong, masih kadang pura-pura bahagia gitu, dan menyadari bahwa kesedihan itu memang ada pada diri Mila gitu ya. Oke. Oke, jadi di latihan ini Mila lebih bisa menyadari emosi apa yang muncul pada diri Mila, lebih bisa menyadari emosi-emosi yang hadir, lalu bisa merasakannya itu ada gitu ya pada diri Mila. Oke, baik. Nah, sebelum kita menutup hamdalah, nah di sini nanti Mila akan mengisi jurnal harian ya untuk di sesi 2. Oke. Nah, ini jurnal harian untuk di sesi 2. Nah, di sini selama 1 minggu ke depan, setiap kali Mila mengalami emosi yang tidak nyaman ya, misalnya tadi ada rasa sedih gitu ya, lalu marah atau ketakutan atau overthinking dan lain sebagainya, cobalah Mila mengamati pengalaman tersebut lalu menggunakan langkah-langkah yang telah dipelajari pada sesi ini. Nah, setelah itu silakan isi di jurnal kolom ini, mungkin Mila boleh print ulang, boleh gitu ya, atau dibikinkan manual juga tidak apa-apa. Nah, di sini ada beberapa seperti ini yang sudah diisikan ya, situasi yang terjadinya apa, emosi yang munculnya bagaimana, terus apa yang biasanya Mila lakukan sehingga untuk menghilangkan emosi tersebut, dan apa yang terjadi ketika mencoba menerima emosinya. Nah, di sini seperti biasa ada rangkaian latihannya ya. Di sini Mila tinggal ikuti saja petunjuknya dan isi sesuai dengan pengalaman yang Mila rasakan. Nah, dan di sini semua isi semua ya, dan emosi apa yang sering muncul di minggu besok gitu ya, lalu strateginya apa dan apa yang Mila pelajari, ini isi sampai selesai. Oke, kalau boleh boleh diselesaikan itu yang sesi kemarin. Oke, baik. Ini dia nggak apa-apa. Nah, ini diambil dan dikerjakan, kita evaluasi bersama di sesi selanjutnya. Oke. Nah, untuk di sesi selanjutnya mungkin kita jadwalkan kembali ya by chat. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Baik. Kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Mila atas ketersediaannya di sesi ini, dan ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.